Halo, selamat pagi Ibu Rizky dan teman-teman semuanya. Saya Melinda dari kelompok 3. Sebelum masuk ke materi, saya izin untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Kak Dini, Kak Fadil, Kak Fahmi, Kak Rizky, dan Kak Faisal. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap 3 jenis teks akademik, yaitu jurnal, skripsi, dan tinjauan literatur. Di sini kami menganalisa bagaimana kualitas tulisan ilmiah tersebut dilihat dari segi bahasa, nilai keilmuan, hingga penarahannya. Nah, untuk slide keduanya bisa dilanjut dengan Kak Fahmi. Mi, lo di mute, Mi. Mi, lo di mute. Sorry Kak. Di slide ini menjelaskan yaitu ada latar belakang. Yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang digunakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi alat komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting, terutama dalam penulisan akademik agar informasi dapat disampaikan secara jelas dan tepat. Next. Di slide selanjutnya itu ada deskripsi teks akademik. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 jenis sumber, yaitu jurnal ilmiah, skripsi, dan tinjauan literatur. Ketiga sumber ini dipilih untuk membandingkan kualitas kebahasaan serta kedalaman keilmuan dalam berbagai bentuk teks akademik. Yang pertama itu ada jurnal ilmiah dengan judul penggunaan bahasa gaul dalam media sosial di Instagram di kalangan remaja dengan penulis Dian Mawada Naibaho, Fitrieni, Hanifah Rifkia Zain, Manja Amanda, Nabila Aufa Zahira, dan Farel Olfa Zufe dengan tahun penerbitan di 2025. Sumber link berikut. Yang kedua yaitu ada skripsi atau tesis dengan judul Gaya Komunikasi Buzzer dalam komentar kampanye iklan di Instagram @pertamaxseries_id dengan penulis Rizky Bayaki, tahun penerbitan di 2026 dengan sumber link berikut. Yang ketiga yaitu ada tinjauan literatur. Tinjauan literatur itu dengan judul penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap peningkatan komunikasi mahasiswa Strikes AE Siva Kisaran dengan penulis Rusdanita Nelly Marunung, Siska Mulyani, Nanda Puspitasari dengan tahun penerbitan di 2024. Sumber dengan link berikut. Next. Nah, untuk berbagai sumber yang telah disampaikan tadi, hasil analisis dinilai dari nilai kebahasaannya sebagai berikut. Jurnal ilmiah, temuannya terdapat kelalaian pada aspek tipografi atau tipe pada informasi krusial penulis. Bukti datanya, penulisan alamat Surel Hanifah Rifkias@gamil.com. Analisisnya, kesalahan pada kata gamil seharusnya diganti gmail, menunjukkan kurangnya ketelitian dalam proses penyuntingan teks ilmiah. Yang kedua, skripsi. Temuannya terdapat kesalahan penulisan kata depan yang tidak sesuai kaidah WebI. Bukti kutipan, penggunaan kata di mana dalam kalimat strategi komunikasi yang digunakan di mana para buzzer seharusnya ditulis terpisah di mana atau diganti konjungsi yang tepat untuk menjaga efektivitas kalimat. Yang ketiga yaitu tinjauan literatur. Temuannya penggunaan diksi non-formal dan kesalah ejaan pada kata dasar. Bukti kutipannya penggunaan istilah uploadan, mimin, dan kata singkai. Analisis kata, mimin tidak tepat untuk register ilmiah. Uploadan seharusnya unggahan, dan singkai merupakan tipe dari kata singkat. Oke, baik. Untuk hasil analisis dari nilai keilmuan untuk kedalaman materi, untuk jurnal, nilai keilmuan sendiri cenderung standar ya.
Teks hanya memaparkan fenomena secara deskriptif tanpa memberikan kebaruan atau kritik tajam. Untuk skripsi terbilang kuat karena menunjukkan kedalaman ilmiah melalui penerapan teori semiotika Roland Barthes. Analisis menyentuh hingga tataran mitos atau ideologi, bukan hanya sekedar permukaan. Untuk tinjauan literatur bersifat integratif, mampu merangkum berbagai teori, namun kurang dalam memberikan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber rujukan yang digunakan. Oke, next slide. Untuk slide ini bukti data dan metodologi dari hasil analisis nilai keilmuan. Untuk jurnal ya, transparansinya tidak dijelaskan secara detail ya mengenai prosedur pemilihan sampel penelitian, sehingga akurasi data sulit divalidasi oleh pembaca. Untuk bukti data skripsi, data yang digunakan cukup relevan dengan objek penelitian di konten Instagram dan dijadikan secara sistematis dalam bab-bab penelitian. Untuk tinjauan literatur, sistem rujukannya terdapat kelemahan signifikan pada sitasi. Banyak pernyataan yang tidak disertai sumber rujukan yang jelas atau tidak sesuai standar gaya selingkuh atau APA. Lanjut Kak. Siapa nih? Mic-nya mati itu. Oke, baik. Pada slide ini, kami membahas hasil analisis nilai kebangsaan dalam penggunaan bahasa pada teks akademik. Pertama, terdapat fenomena erosi bahasa. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah populer digital seperti miming dan artwork dalam tulisan. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa pengaruh bahasa media sosial mulai masuk ke dalam bahasa ilmiah, sehingga penggunaan bahasa Indonesia baku menjadi kurang. Kedua, dari sisi identitas intelektual, meskipun masih ditemukan beberapa kesalahan ejaan dalam skripsi dan jurnal, teks akademik tetap menunjukkan upaya mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di lingkungan pendidikan tinggi. Jadi membuktikan bahwa bahasa Indonesia masih memiliki peran penting dalam dunia akademik. Ketiga, terdapat penggunaan campur kode atau pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Padahal, beberapa istilah tersebut sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keaslian dan identitas bahasa nasional. Next, Kak. Selanjutnya, pada konteks keindonesiaan dalam teks akademik, ditemukan beberapa kesalahan penulisan seperti typo, pada kata gamil, dan singkai. Temuan ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam penulisan ilmiah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, analisis ini juga menekankan pentingnya kesadaran akademik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya sekedar memenuhi aturan penulisan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sebagai kesimpulannya, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen penjaga kualitas bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa yang baik, karya akademik tidak hanya terlihat lebih profesional, tetapi juga mampu menjaga martabat bahasa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam bahasa Indonesia. Aspek perbandingan ada jurnal ilmiah, skripsi, dan kajian literatur. Ketelitian ejaan rendah, ditemukan typo fatal pada bagian identitas, contoh gamil. Untuk cukup baik, masih ada kendala pada penulisan kata depan, contoh di mana. Rendah, terdapat kesalahan huruf pada kata dasar, contoh singkai. Register bahasa, formal namun tidak efektif karena kalimat terlalu panjang. Formal dan akademis sesuai standar universitas. Terus kajian literatur kurang formal karena menggunakan diksi populer, contoh mimin. Istilah asing sering digunakan tanpa penyaringan keefektifan, konsisten namun perlu ketelitian pada format miring. Sering tidak menggunakan format miring atau italics.
diksi utama, deskripsi dan normatif, teknis dan teoritis, casual, contoh, uploadan. Selanjutnya, matriks komparasi nilai ilmiah dan kebangsaan. Aspek perbandingannya kedalaman teori, jurnal ilmiah, normatif, hanya memaparkan fenomena secara umum, skripsi kuat menggunakan semiotika Roland Barthes hingga level mitos, kajian literatur integratif merangkum berbagai rujukan tanpa kritik orisinal. Metodologi, jurnal ilmiahnya kurang transparan dalam penjelasan prosedur sampel. Skripsinya transparan dan terstruktur mengikuti sistematika bab. Kajian literatur lemah dalam konsistensi, sitasi, dan rujukan valid. Identitas bangsa, tergerus pengaruh gaya bahasa digital atau internet. Skripsinya berupaya menjaga marwah bahasa sebagai bahasa sains, menunjukkan tantangan campur kode yang cukup tinggi. Selanjutnya, status temuan. Jurnal ilmiah memerlukan penyuntingan total atau proofreading. Skripsi kredibel dengan sedikit revisi pada aspek mekanis. Kajian literatur memerlukan penguatan standar literasi akademik. Selanjutnya, lanjut untuk slide selanjutnya, ini ada kesimpulan dari kelompok kami. Satu hal yang ingin kami kasih tahu di sini adalah skripsi ternyata punya kualitas keilmuan yang paling mendalam dan berbobot, terutama di dalam hal penggunaan teori. Tapi di bagian jurnal dan tinjauan literatur masih banyak ditemukan banyak kesalahan teknis yang seharusnya tidak ada, seperti salah ketik atau typo dan penggunaan diksi yang tidak baku. Dan kita juga memberikan untuk 3 rekomendasi di sini, yaitu membiasakan swasembading, self-proofreading sebelum tugas dikumpulkan. Jadi kita harus ngecek ulang untuk ejaannya, jangan sampai ada kesalahan fatal seperti menulis gamil yang seharusnya Gmail. Yang kedua itu ada menjaga profesionalisme bahasa. Meskipun kita mahasiswa komunikasi yang terbiasa adaptif ya dalam berbicara, dalam tulisan ilmiah, istilah-istilah seperti mimin atau singkai itu benar-benar harus kita hindari. Dan ketiga itu adalah kembali ke PUEBI. Kita harus tetap menjadikan standar bahasa Indonesia sebagai acuan utama agar tulisan kita tetap punya kredibilitas yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis ini bisa jadi pengingat untuk kita semua agar lebih teliti dalam menyusun karya ilmiah dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua dan Ibu Rizky. terima kasih.